Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ukti Fitriani, Prodi PG PAUD, kelas UD 18B Karyawan, Universitas Muhammadiyah Cirebon. Pada kesempatan kali ini saya menjalankan tugas, yaitu apa saja yang saya ketahui dari pelajaran anak berkebutuhan khusus, yaitu dosen pengampunya Bapak Aska Maulana. Salah satu yang saya pahami di sini adalah cara membantu anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus itu bermacam-macam. Ada anak yang kesulitan belajar, retardasi mental, dengan kelainan perilaku, kelainan fisik, dan hambatan bicara, gangguan penglihatan atau pendengaran, dan bakat istimewa, dan selanjutnya gangguan spektrum autis. Nah, salah satunya saya akan menerangkan apa yang saya dapat, yaitu cara membantu anak yang kesulitan belajar. Apa sih kesulitan belajar itu? Kesulitan belajar itu suatu keadaan di mana anak tidak dapat belajar dengan semestinya atau dengan seperti anak-anak yang lain. Nah, ada banyak cara. Yang pertama, cara strateginya mengajarnya itu menambah pelajaran atau jumlah materi yang akan dipelajari agar anak tidak bosan. Seperti saat misalnya anak itu, ibu saya sudah selesai mengerjakannya, kadang seperti ada. Nah, kita tambahkan walaupun sedikit, kayak misalnya mengenalkan warna atau apa seperti itu. Yang kedua, mengutamakan kekuatan anak daripada kecepatan selesainya. Mengutamakan kekuatan anak itu seperti apa? Misalnya si anak itu kekuatannya itu seperti menggambar gitu. Dia senang menggambar, biasanya apa yang dia sukai itu dari kekuatannya. Namun kita misalnya anak itu senang menggambar, kita sekiranya mengimplementasi pelajaran lain dengan melalui gambar seperti itu atau mewarnai. Yang ketiga, selalu menggunakan media. Nah, biasanya anak-anak yang kesulitan belajar mungkin cenderung bosan. Seperti kita misalnya menerangkan seperti ada yang belakang saya ini alfabet, kita menerangkannya itu menggunakan media seperti kita tongkat biasanya. Nah, biasanya gini, anak-anak gitu, ini apa gitu. Jadi menggunakan ini supaya anak fokus pada apa yang kita terangkan. Terus yang selanjutnya mengulang-ulang pelajaran. Jadi kita menanyakan terlebih dahulu, nah tadi pelajarannya apa ya yang kita ini, jadi kayak mengingatkan kembali, namun kita mengajarkannya lagi seperti itu. Menciptakan kegiatan yang membuat anak bersemangat, kegiatan seni atau olahraga. Nah, biasanya ini itu sebelum masuk kita ke kelas, kita itu belajar kayak dalam fisik motoriknya, kayak bernyanyi ABC, namun dengan kayak misalnya melompat kayak gitu. Jadi A gitu, melompat 1B kayak gitu. Nah, yang selanjutnya, tempat siswa itu jauh dari jendela atau pintu. Dikarenakan kenapa? Anak itu terfokus pada kegiatan yang lain mungkin yang ada di luar, seperti itu. Kurangi gangguan visual benda-benda yang bergerak, seperti kadang benda-benda yang bergerak itu kincir angin, seperti itu. Yang selanjutnya, selalu melibatkan anak secara aktif dalam proses belajar. Jadi kita itu sebagai guru harus melibatkannya, seperti kayak misalnya menanyakan boleh kayak gitu, atau misalnya kita lagi mempraktekkan apa, kita panggil anak tersebut, kita ajak, lalu kita ajak dia kayak menirukan gerakan kita seperti itu. Itu dari cara-cara membantu anak kesulitan belajar. Nah, yang kedua, saya di sini mengambilnya cuma 2, yaitu anak kesulitan belajar dan anak kesulitan bahasa atau berbicara. Nah, apa sih gangguan atau kesulitan bahasa atau berbicara? Yaitu melibatkan pengelolaan bahasa.
pengelolaan bahasa itu maksudnya salah satu komponen penting bagi berkomunikasi atau bersosialisasi terhadap temannya. Itu penting sekali berbahasa dan berbicara itu. Nah, ada beberapa cara. Cara yang pertama itu tidak menuntut anak berbicara menggunakan tata bahasa yang benar. Jadi kita itu menciptakan suatu suasana yang nyaman, yang menyenangkan untuk anak berlatih berbicara. Apa saja yang anak katakan, kita mendengarkan, menyimak, seperti itu. Jadi tidak melarang, tidak mentata berbicaranya tuh, tidak harus ditata. Nah, yang kedua, saat mengajak anak berbicara, hindari hal yang mungkin dapat mengganggu, seperti televisi, radio. Sekiranya seperti ini, kita taruh dalam kelas kayak gitu, kayak ya di lingkungan aja, lingkungan kelas bisa, ataupun kayak lingkungan taman. Jadi sekiranya si anak itu hindar dari hal-hal yang berbunyi, televisi, radio, atau handphone. Yang selanjutnya, tidak terlalu banyak melakukan kritikan atas berbicara dan bahasa anak. Nah, di sini kan terkadang anak itu bermacam-macam cara berbicaranya. Ada yang ngomongnya cepat atau berbicaranya cepat, ada yang lambat. Nah, biasanya anak-anak yang berbicaranya lambat, itu pasti kita mungkin bosan mendengarkannya. Namun di sini kita harus menunggu sampai ia selesai. Kadang seperti ini, Ibu, saya itu maunya bikin kupu-kupu. Nah, itu kan lambat. Jadi kita jangan memotong seperti itu. Nunggu dia selesai berbicara, Dan selanjutnya, izinkan anak untuk berhenti berbicara jika anak merasa tidak nyaman. Kayak misalnya tempatnya terlalu ribut atau terlalu bising. Jangan meminta anak yang selanjutnya untuk mengulangi ucapannya. Seperti itu. Terkadang anak ada yang kurang maksudnya kurang suka, misalnya kita apa tadi kayak gitu, apa tadi dek, kayak gitu. Tidak, kadang-kadang tidak suka seperti itu. Nah, yang selanjutnya, biarkan anak berbicara mengucapkan kalimatnya sampai selesai, ya seperti tadi, jangan memotong. Yang selanjutnya, menatap mata anak. Jadi kita sekiranya itu sebagai guru, jika anak berbicara, kita harus melihatnya. Jangan kita sebagai guru kita melihatnya kemana-kemana walaupun kita mendengarnya, kita harus menatap matanya kayak gitu. Yang selanjutnya, terus melatih anak dengan memberikan contoh. Nah, seperti kadang anak-anak yang susah dalam ini tuh, kadang-kadang kita harus juga melalui media, sama seperti anak-anak yang kesulitan belajar. Nah, kayak seperti kita mengenalkan dengan belajar berhitung dari 1 sampai 5, kita bisa menggunakan kayak media daun-daun seperti ini. Jadi teman-teman atau Dek, di sini ada berapa daun yang Ibu pegang, seperti itu. Nanti anak-anak yang berhitung. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan dan saya pahami. Pada intinya, kita sebagai guru harus menjadi teman, lebih tepatnya teman atau orang tua. Jadi kita itu harus membaur sama mereka. Mungkin bisa diganti, jangan ibu, misalnya selamat datang anak-anak kayak gitu, atau teman-teman, bisa lebih bagusnya teman-teman. Jadi kita itu sebagai temannya mereka. Teman-teman, misalnya sekarang ibu ini bawa apa ya, seperti itu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.